Demokrasi adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga, produksi, dan distribusi pendapat melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu dasar asumsi maksimalisasi utilitas mendekatkan teori pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad ke-19 Masehi. Tiga penggagas utama mazhab ini adalah Leon Wallace, Karl Menger, dan William Stanley Jevons. Istilah neoklasik sendiri diperkenalkan pertama kali Thorstein Veblen pada tahun 1900 untuk mengkategorikan segolong ekonomi yang mendukung revolusi marginalis yang digagaskan oleh William Stanley Jevons. Di antara ekonomi tersebut terdapat Alfred Marshall, para ekonomi mazhab Australia dari mazhab neoklasik. Aliran-aliran ekonomi di luar neoklasik, ekonomi Marxisan, ekonomi pasca Keynesian, mazhab Australia, dan beberapa aliran pemikiran baru ekonomi. Menurut Eroy Fairtraub, keunggulan mazhab neoklasik terletak pada kemampuannya untuk mempresentasikan ekonomi secara matematis dan ilmiah, dan juga kemampuannya untuk memberikan indikasi-indikasi akan arah atau tindakan ekonomi yang harus diambil. Harold Dommer lahir 13 Februari 1900 di London, Inggris, meninggal 9 Maret 1978 di Hull, Inggris. Pada umur 78 tahun, dia adalah seorang ekonom Inggris yang mempelopori bidang ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Dan teori Harold Dommer terhadap pertumbuhan ekonomi neoklasik adalah perlu adanya pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga makin banyak. Jadi kalau menurut teori ini, ada cara agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang atau steady growth. Nama saya Henry, kelas X, IDIS nomor 10. Saya akan meneruskan tentang penutupnya. Robert Merton Solow lahir di Brooklyn 23 Agustus 1924. Ia merupakan seorang ekonomi yang mendapatkan penghargaan John Bates Card Medal pada tahun 1961 dan penghargaan Nobel dalam bidang ekonomi tahun 1987 berkat teori yang dihasilkan mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan teori Robert Solow Auswan terhadap pertumbuhan neoklasik adalah dalam jangka panjang tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Artinya, semakin tinggi tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama, yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi, modern, dan hasil atau output. Terima kasih.